حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Halo semua, pada acara ini kita akan membaca sesuatu yang sangat menarik. Ini jarang orang yang tahu dan saya juga baru ketemu. Nah, saya minta tolong Bu Fadila yang akan membacakannya untuk kita. Bu Fadila juga kaget-kaget ya Bu ya, lihat ini Bu ya. Iya. Oke, kita langsung aja, kita share screen sekarang ya. Buat teman-teman yang mau baca sendiri, linknya saya taruh di bawah ya. Di banner ini teman-teman, jadi bisa baca sendiri nih kalau mau. Ya. Silakan Bu, ini kita apa Bu yang kita baca sekarang Bu? Iya, saya kaget Pak pas Bapak kasih saya link ini, karena ini kan semua kan pakai huruf gundul, jadi agak sulit membacanya. Cuman yang saya lihat kebanyakan tulisannya tuh tulisan jadul banget ya. Dan saya kaget juga ada kitab ini. Boleh saya baca sedikit ya Pak TR ya? Ya, baca Bu, silakan Bu. Ya. Ini judulnya Kinza Robba. Kinza itu seperti apa ya, harta karun, ya pokoknya sesuatu yang berharga dari Tuhan. Al-Kinzal Azim, harta karun yang sangat agung. Al-Kitabul Muqaddas, kitab suci. Lisobiatil mindaiyina, bagi kaum sabiin mindaiyin. Kaum mindaiin, apa sih kaum mandain? Apa mungkin Pak TR bisa jelaskan saya? Ya, itu kaum Mandian sama kaum Sabiin itu sama Bu, artinya Bu. Oh gitu. Nah, jadi mereka itu bisa dibilang Kristen Gnostik juga ya, termasuk bidat Kristen. Mereka turunannya dari Yohanes Pembaptis. Jadi mereka punya pimpinan itu Yohanes Pembaptis ceritanya. Dan baptis adalah mereka punya tradisi yang tiap tahun mereka lakukan. Sampai sekarang ini kelompok masih ada Bu sebenarnya. Tapi kita jarang lihat soalnya mereka terpencil sekali gitu. Jadi mereka benar-benar tertutup gitu. Oh, sorry Pak, saya mau tanya, kaum-kaum ini kira-kira mereka sekarang ini paling banyak, maksudnya pengikutnya yang ada itu di daerah kawasan mana Pak? Di Timur Tengah, di daerah... di Timur Tengah? Ya, di Timur Tengah juga. Di daerah-daerah Irak, Iran sono gitu. Ah, iya. Palestina, ya. Irak, Iran sono. Dan mereka tiap tahun melakukan baptis. Kita lihat ya, orang-orang Sabin sama Mandean ini seperti apa. Saya cariin, Ibu baca dulu ya Bu ya. Ini satu buku itu isinya ada dua. Satu dibaca dari depan, depannya tuh yang kanan, satu lagi depannya tuh yang kiri gitu. Jadi dua-duanya depan. Oke, sebentar Pak TR. Ini kan yang depan dan yang belakang ini mereka berbeda isinya. Kalau ini kan Kinza Robba Al-Kinzal Azim Al-Kitabul Muqaddas Lisobiatil Mindaiyina Al-Yasar. Ini Al-Yasar tuh sebelah kiri. Coba saya lihat sebelah kiri isinya apa gitu ya Pak TR ya. Ya, boleh. Oke. Nah, Al-Yasar. Coba sebentar saya zoom in dulu sedikit. Lihat daftar isinya aja. Karena kalau kita baca kitabnya 1 jam nggak cukup kayaknya. Nah, ini daftar isinya Al-Kitabul Awal. Al-Kitabul Awal ini kitab pertama. Nah, ini... kitab pertama ini urutannya banyak sekali. Coba saya buka lagi halaman sebelah. Sepertinya ini kayak mungkin kitab Kejadian Pak TR. Sepertinya. Ini ada yang bagian At-Tasbihul Awal, yang ini tentang kejadian Adam. Ruhwa uba'da su'uru Adam. Jadi ini kejadian Adam. Kayaknya pas penciptaan Adam yang di sini. Kayaknya ini kitab bagian pertama mungkin Pak. Oke. Bisa dibaca sedikit Bu. Kita nggak mungkin baca semua, jadi tapi kita bisa baca dikit. Ya makanya saya baca dari ini aja, dari apa namanya daftar isinya. Ya kan? Nah teman-teman yang mau baca keseluruhan itu tinggal buka link yang ditampilkan di layar nih ya. archive.org/details/Kenza-Rabba. Teman-teman baca sendiri. Tapi kita di sini sama Bu Fadila karena ini memang sulit ya. Bahasanya sulit Ibu ini Bu ya. Betul, bahasanya sulit. Bahasanya sulit. Jadi kita cuma baca sedikit-sedikit aja gitu yang bisa kita baca dulu. Nggak mungkin soalnya ini juga banyak ininya.
bagian-bagian juga banyak. Ini ada sampai berapa nih, Bu? Ini bagiannya banyak sekali nih, Pak. Ini kalau yang sebelah kiri aja ini sampai 133 halaman. 133 bab ya? Iya, halaman bab, atau bab, Bu? gitu. Bab, ya? Bab. Kalau halaman 159 kan kalau nggak salah saya. Ini babnya sampai segitu. Kemudian nih ada mata satu nih, apalagi sebentar Pak. Karena ini bahasanya kayaknya zaman bahasa Arab awal mula Pak. Jadi kemungkinan ini sebelum adanya Al-Quran. Kalau ngelihat dari tata bahasa sama ngelihat dari tulisannya. Sebenarnya mereka pakai bahasa Aram ya. Aslinya bahasa Aram. Dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya juga nggak tahu kapan mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Cuman aslinya itu bahasa Aram harusnya. Oh, gitu. Bahasa Aramaik ya berarti Pak. Aramaik, ya? Betul. Iya betul. Oh. Nah, ini kita lihat nih ya, di sini ada gambar salib kan. Jadi mereka juga percaya Yesus adalah Mesias dengan gaya cara mereka sendiri gitu. Jadi bisa dibilang mereka adalah Kristen. Tapi kalau misalnya buat kita, mereka adalah aliran sesat, bidat. Oh, ini kitabnya begitu ya Pak ya? Ya, ini kitab suci mereka. Di luar Alkitab ini berarti. Oh gitu. Mereka tidak pakai Alkitab kan? Sepertinya nggak pakai, cuman ini aja. Oh, berarti hanya kitab ini saja ya. Nah, ini Kinza Robba Al-Kinzal Azim ya, Al-Yasar. Jadi ini harta karun dari Tuhan maksudnya. Ya, Al-Kinzal Azim, harta karun yang sangat agung. Al-Yasar tuh bagian sebelah kiri. Ya, saya mau coba buka dikit aja karena bahasa Arab saya juga terbatas. Ini Al-Kitabul Awal, kitab pertama. Ya. Nah, ini nih yang saya tertarik, Pak. Ini At-Tabi'ul Awal, ya. Ini Auratus Syitil Ibnu Adam. Nah, ini bagaimana penciptaan Adam ila baladin nur, kepada cahaya. Bismillahil azim. Kalau umat Islam kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tertarik dari kemarin Pak TR. Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ini Bismillahil azim, bukan Hayyul Qayyum tapi Hayyul Azim. Dengan menyebut nama yang hidupnya agung. Keren ini. Yang hidupnya agung ya. Huwallah, dialah Allah Malikul Kawanan Nur. Jadi raja cahaya. Akwanin Nur, Al-Azizul Ghaniyul Ghafur. Al-Aziz itu bijaksana, yang mengampuni, yang maha mengampuni. Al-mayahul lati tasilu wal gibalul lati li atsmil. Oh, susah banget ini bahasanya, Pak. Ya. Ini pokoknya intinya dia mengatakan dialah Allah yang penguasa cahaya, nur cahaya. Dialah yang bijaksana, maha pengampun. Ada kata-kata jibal itu gunung-gunung. Nah, itulah intinya. Cuman saya mau tanya, Pak, sama Bapak. Kitab ini memang sebelum Muhammad lahir berarti ini adanya? Oh iya Bu, ini jauh sebelum Muhammad lahir. Jauh sebelum Muhammad lahir ini udah ada. Jadi kira-kira kalau nggak salah diperkirakan ini sekitar abad kedua, abad ketiga. Oh, jauh banget berarti ya? Jauh. Jadi ini bukannya dibuat seperti Al-Quran, tapi Al-Quran dibuat seperti ini sebenarnya. Oh, pantesan ada Bismillahil Azim ini. Saya tertarik di situ awalnya, Pak. Jujur aja. Ini saya coba artiin yang ayat pertama ya, Pak ya. Huwallahu malikul kawanin nur al-azizul ghaniyul ghafur al-mayahul lati tasilu wal jibalul lati la tamilu. Jadi dialah Allah penguasa cahaya katanya di sini. Yang maha bijaksana, aziz itu bijaksana dan maha pengampun. Terus al-mayahul lati tasilu. Jadi yang menciptakan ada air-air yang mengalir jernih, kemudian wal jibalul lati la tamil. Nah, ini gunung-gunung yang alati yang la tamil tuh yang tidak miring. Nah, itu Pak artinya. Lanjut Pak. Oke.
Nah, ini saya udah ketemu nih ya, ini dari YouTube juga. Ini orang-orang Mandian, ini dari Irak nih. Irak Mandian Celebrate Baptist Feast. Jadi ini lagi baptis nih. Ini orang-orang Mandian. Men, women, and children submerged in running water. Nah, ini mereka baptis. And their bodies and wash away their sins. They are the followers of a monotheistic religion which itu yang predates dibaca nih Islam sekarang and nih. Christianity. Lihat nggak? Dia lagi baca. Dia ada buku tadi Iya, yang dibuka itu. Nah, itu buku yang kita baca itu. Nah, ini nih. Buku ini Kinzar apa ini? Yang barusan kita baca itu. Kinzar Robbah tadi ya. Oke, iya. Betul. Nah, ini kan ada salibnya tuh ya. Lihat nggak? Iya. Salib yang tadi itu juga. Iya, betul. Iya. Sama persis sama yang di kitab tadi ya, bentuk salibnya ada kainnya begitu. Change into the special robes and head to the river. Mereka pakai baju khusus. They pray before being baptized. Terus mereka doa sebelum dibaptis. Time for reflection. Dibaptis di tahun. Nah, ini diajarin tentang sabien itu apa. Nah, setelah after the baptism, food is served, which is cooked using clay from the riverbed. Nah, semua harus dari sungai ini. In the river, and they must drink from airnya. The patriarch is John the Baptist, called Prophet Yahya in Arabic. Pemimpinnya adalah Yahya. They say all good comes from a world of light, and all evil from the world of darkness. Mandaeism is the first religion of the world. We believe in one God who created life, and He is bagi mereka Mandian adalah agama pertama di dunia. Or the first books of prophets Adam, Shit, and Yahya. Tuh, lihat nggak? Nah, ini yang dibaca nih. Iya. Bahasa Arab kan? Iya, betul. Nah, itu yang dibaca. We believe in charity for the Jadi poor. orang-orang ini masih ada Running sampai water sekarang. gives us purification. Cuman mereka terpencil ya. When we left for Jordan, we thought we will never come back. We thought we will never participate in our religious ceremonies again. I'm happy to see our relatives and everyone participating in our festival. Coba dibaca lagi, Bu. Kita coba baca. Ya, mana saya baliknya kemana ini, Pak? Oh, ini, sorry. Saya balik. Ya, ini ya, udah ya. Kita coba baca yang kanan, Bu. Oke. Nah, itu kan, jadi kan ini ada dua bagian, satu yang kiri, satu yang kanan. Iya, yang bawah yang kanan. Kayaknya kita pertama tuh yang tadi. Nah, ini itu kayaknya bacanya dia kayaknya kata pengantar itu, Bu, yang itu, Bu. Iya, yang ini kata pengantar. Coba. Oh, ini yang menyusun, kayaknya penyusunnya. Sorry. Nah, itu kan di kiri bawah tuh ada tanda tangan kayaknya tuh. Oh iya. Nah, ini selalu mereka pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu, Pak. Oke. Kalau daftar isinya gimana, Bu? Daftar isinya. Ini ada daftar isinya. Coba saya cek bentar. Ada di belakang lagi kayaknya. Lagi. Lanjut. Nah. Sebentar, Pak, saya bacain. Farasid Kinzir Al-Yamin. Ini daftar isi kitab Kinzar Robbah yang kanan. Doa Al-Kitabul Awal. Hampir sama, Pak. At-Tajul Awal. At-Tauhid. Oh, ini tentang tauhid. Betul, Pak, yang kanan yang tauhid. Nah, setahu saya di Quran nggak ada kata tauhid ya, Bu ya, bener nggak? Ahad adanya nggak ada tauhid. Nah, tauhid adanya di sini. Yang ngajarin tauhid di sini. Oh, betul, Pak. Ini yang pertama. Ini saya tunjuk ya. Kelihatan nggak saya nunjuk? Kelihatan. At-Tabi'ul Awal At-Tauhid. Ini kitab yang pertama itu adalah tauhid. Nah, menarik kan? Iya, betul. Yuk, kita baca yang itu, Bu. Kayaknya itu menarik sekali kita baca, Bu. Coba. Saya coba ya, Pak ya. Maklum bahasa Arab saya banyak yang lupa dan ini selalu ada tanda salib. Dan ini bahasa Arabnya kuno sekali, tulisannya banyak nggak pakai harokat. Mungkin orang Islam juga susah membacanya. Nah, ini, Pak. Kayaknya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Sang Hidup yang Agung. Subhanaka, benar gak nih? Lis subhaka Rabbi. Apa di? Biqalbin. Wah, susah sekali bacanya ini, Pak. Ini mungkin kalau saya bilang
tentang keagungan Tuhan. Dia mengatakan memujimu dengan hati yang bersih. Kemudian dia mengatakan Tuhan yang agung, yang hidupnya. Ini mengatakan, dia selalu mengatakan Hayyul Azim, hidup agung gitu loh Pak. Kemudian dia selalu memancarkan cahaya. Dia bicara tentang Tuhan kayaknya ini di sini. Kemudian bijaksana mengampuni segala sesuatu, yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Dan kami mohon kepadamu ar-rahmah, kasih sayang dan pengampunan. Amin. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Wah, susah sekali bacanya. Oke. Gitu intinya. Berikutnya apa, Bu? Halaman berikutnya. Halaman berikutnya tauhid. Tadi berarti masih belum isinya. Ini baru yang pertama nih, baru tauhid nih. Mungkin yang tadi tuh kayak Al-Fatihah mungkin, Pak. Oke. Mungkin ya. Nah, ini baru, ini kitabnya. Tasbihul awal at-tauhid, ini tauhid. Bismillahil azim, ini kayak bismillahirrahmanirrahim. Musabbihu rabbi biqalbin naqiyya, yang dipuji Tuhanku biqalbi, dengan hati naqiyan. Ini saya lupa naqiyan apa, nggak tahu, mungkin hati yang baik apa gimana. Huwal hayyul azim, dialah yang hidupnya agung. Al-basirul qadirul alim. Ini bahasa Al-Quran ini, Pak. Maha melihat, maha kuasa, dan maha mengetahui. Al-azizul hakim, dan hakim yang adil. Ini bahasa Al-Quran, Pak. Udah ada sebelum Al-Quran ini. Iya, makanya ini bahasa-bahasa Al-Quran nih. Ya, Al-basirul qadirul alim, Al-azizul hakim. Nah, ini sama seperti Asmaul Husna, Pak. Yang 99 nama itu. Wal hayyul qayyum, basirul qadirul alimul azimul hakim. Ini hampir sama ini. Baca lagi yang ini ya. Wal azaliyul qadim, al-gharibu anil kawanin nur. Ghaniyu an akwanin nur. Ini bicara masalah betapa dia itu cahaya, pokoknya bicara masalah cahaya. Al-Qadim. Qadim itu terdahulu, Al-Gharibul anila. Ini bicara masalah cahaya semuanya. Bagaimana dia seperti cahaya gitu. Huwal qawlu was-sam'u wal basar. Dia yang berkata, was-sam'u, dan mendengar dan melihat. Asyifa'u waz-zafar, menyembuhkan, memulihkan. Wal quwah, dan berkuasa dan kuat. Wasyabat. Wal hayyul azim, ini mengenai Tuhan semua ini, Pak, sebenarnya. Selalu yang diutamakan hidup yang agung. Begitu, Pak. Sementara itu. Jadi ini perkenalan tentang Tuhan dulu ya. Pengenalan tentang ya. Tuhan. Iya, begitu. Berarti ini susunannya lebih oke ya, Bu, ya, langsung jelas ya, clear. Gitu. Iya, betul. Ini tentang sifat Tuhan, bagaimana Tuhan itu maha agung, maha bijaksana, dan segala macam. Cuman yang saya jadi pertanyaan, kenapa dia selalu mengatakan Tuhan itu adalah hidup agung. Berarti kehidupan. Huwal hayyul azim. Kalau di Al-Quran setahu saya belum pernah ada kata-kata hayyul azim. Hayyul azim itu hidup agung. Hidup yang agung. Belum pernah ada. Itu, Pak. Sementara itu dulu. Terus kalau nanti halaman berikutnya apa, Bu? Halaman berikutnya apa? Itu yang tauhid udah selesai atau belum? Oh, masih belum ya? Belum, panjang ini, Pak, kayaknya. Panjang ya? Panjang. Wow. Ini masih masalah tauhid. Tauhid itu sampai, nah, belum. Ini baru selesai. Sampai sini berapa halaman tuh? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. 6 halaman cuma tauhid doang ya? Iya. Jadi mereka ini lebih rinci. Lebih rinci maksudnya, tauhid, kemudian tentang apa lagi, begitu lebih rinci. Jadi pertama-tama mereka memperkenalkan tentang ketuhanan memang. Terus yang keduanya apa tuh, Bu? Setelah itu, Bu, judulnya? Sebentar Pak, apa sih tadi? Itu penutupnya apa, Bu? Penutupnya itu ini kan wal hayyul muzakki.
Ya itu hidup terus, dia ngomong kehidupan, Tuhan itu hidup. Itu yang membedakan ya dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya. Itu yang benar. Iya. Ini tentang kalau yang kedua ini ya. Yang kedua ini tentang perintah, Pak. Perintah. Oke. Ini tentang perintah. Kita buka tentang ininya aja ya. Apa namanya? Nama kitabnya aja ya, Pak ya. Nama kitabnya aja, betul. Biar ada gambaran. Iya, itu perintah, ini masih, ini apa nih? Kok begini? Sebentar Pak ya, saya lihat dulu. Belum, nih masih. Oh, mungkin perintahnya banyak ini. Ya, ayyuhal mu'minunal kamiluna. Ya ini nih, saya baca ini. Wahai orang-orang, hai orang-orang mukmin dan orang-orang yang kamiluna, yang kamil, yang sempurna, yang lengkap. Masih panjang Pak perintah, Pak. Panjang ya? Iya. Ini baru selesai perintah. Ini al-ghufran, pengampunan. Berarti ini topiknya lebih jelas ya Bu ya tentang. Oh iya, dia lebih jelas ya. Iya, betul. Ini ya Rabbi tasbih, ya Tuhan yang terpuji. Unzur ilaina. Kalau Arab sekarang nggak unzur ilaina, Pak. Unzurna kadang-kadang. Ini lihatlah kami, lihatlah kami. Wala tahkum, janganlah menghukum kami. Wala tahkum, Rabbana inna akhtana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini bersalah. Ampunilah kesalahan kami. Waghfir lana. Nah, sampai sini Pak. Ghufran. Ana Rasulun Nur, di kata Tuhannya mungkin ya. Akulah utusan cahaya. Al-Malikul Lazi Ataman Ahailan Nur, yang berkuasa atas segala cahaya. Ini tentang utusan Pak. Utusan cahaya. Ad-da'watu ilan nur, bisa dakwah, bisa doa, doa kepada sang cahaya. Mereka ini sangat mengagungkan cahaya ya Pak ya. Ya. Benar ya? Betul, betul. Oke, semua cahaya. Nih sampai sini. Ini al-khaliqah. Oh, ini penciptaan. Bab penciptaan baru sampai sini, Pak. Penciptaan. Ada yang bisa dilantunkan nggak, Bu? Bisa Satu aja, Pak. ayat aja coba. Satu ayat aja coba. Al-khaliqah bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Al-ana wal asma hadza huwa sir huwal kitabul awwalu li ta'alimul hayyil azali alladzi la bidayata lahu. Nah, itu. Sama Quran gimana, Bu? Bisa sama, Pak. Lantunannya sama. Itu udah standar, Bu. Lantunannya itu standar. Yang penting bahasa saya baca Arab. Al-Quran misalnya. Coba, ini kan tadi kitab yang tadi saya baca pertama kitab Al-Sabi'in. Sekarang saya baca Al-Quran. Boleh, sama saja Pak. Nggak ada beda. Ya, saya baca apa? Maunya yang ayat-ayat pertama, misalnya Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sama kan? Sama. Nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Ini jadi kesimpulan gimana, Bu, tentang kitab Kinsaraba ini, Bu? Wah, saya nanti harus saya baca betul-betul ini, Pak. Soalnya dia ini kitabnya ini sangat teratur ya. Saya balik lagi ke bab yang pertama ya. Ya. Nih. Yang pertama dia bicara masalah tauhid aja itu ada 6 halaman, Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang dia lebih, ini tauhid ya, dia lebih teratur. Penyusunannya maksudnya lebih teratur tentang tauhid, kemudian habis itu perintah, nasihat gitu, termasuk perintahnya aja banyak banget ini, berapa halaman nih, nggak tahu nih saya ini. Kemudian, sebentar, ini pengampunan. Terus ini tentang utusan cahaya.
Jadi mereka lebih teratur sih, Pak. Lebih Bu, teratur tapi sih. katanya nggak ada yang bisa bikin seperti Quran, Bu. Quran, maaf ngomong ya kan urutannya apa teratur Quran. Mereka ngurutinya dari mana ya nggak tahu lah saya, Pak. Ya. Nah, kalau ini gimana, Bu? Sangat berurutan. Pertama, pengenalan tentang Tuhan. Pengenalan tentang Tuhan itu kan Paling wajib, penting Pak, ya. untuk. Iya, sangat penting kalau saya bilang. Jadi pertama bukan ngomongin soal sapi dulu ya, Bu ya? Oh, bukan, Pak. Di kitab ini pertama kali ngomongin tauhid, sedangkan di Al-Quran pertama kali ngomongin sapi betina. Betul, Bu ya? Betul kan, Bu, gitu ya perbandingannya ya? Betul, Pak. Betul. Oke. Urutannya kan begitu. Tapi katanya nggak ada yang bisa buat seperti Quran, Bu, walaupun manusia sama jin kumpul, Bu. Seperti Quran nggak, Bu, ini, Bu? Oh iya, Pak. Ini ada, bahkan ini lebih detail lagi, Pak. Oke. Berarti tantangan Quran ini udah patah sama ini, Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya cuma bilang begitu. Soalnya gini, Pak. Sebentar, yang menarik sama saya kitab ini adalah sebelum dia baca itu ada Bismil Hayyul Azim, ya kan? Ya, dengan menyebut nama yang Maha Hidup Agung, gitulah ya. Nah, begitu selesai kitab ini, setiap kitab dia menyelesaikan dengan ini. Nah, oke. Jadi kita biarkan penonton yang menilai sendiri apakah ini seperti Al-Quran ya. Yang jelas, kan kalau tantangannya kan suruh buat satu surah seperti Quran kan. Nah ini udah jelas ini lebih dari satu surah ini, ada ratusan surah nih ya di sini ya. Terus udah gitu ini bahasa Arab, ini bisa dilantunkan dan ini lebih tua dari Al-Quran sih sebenarnya ya, bukan ini seperti Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu yang seperti ini aslinya sebenarnya. Gitu ya, Bu ya? Betul. Mungkin ini yang aslinya. Al-Quran mirip ini. Bukan ini mirip Al-Quran, kebalik. Al-Quran mirip ini. Karena ini kan yang duluan, Pak. Duluan ada, betul. Sekitar abad kedua, abad ketiga ini. Tapi itu bahasa Aram. Mulai ke bahasa Arabnya kalau nggak salah sekitar abad kelima. Gitu, Bu. Baru tahu saya. Oh, luar biasa memang. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ketemu teman-teman yang muslim, ditantangin suruh buat ayat seperti Quran, langsung aja kasih alamat yang ada di depan ini nih. archive.org/details/kenzaraba. Suruh baca sendiri gitu ya. Nah ini jauh lebih teratur sebenarnya, jauh lebih bagus dari Quran kalau menurut saya. Tapi kan itu kan namanya selera ya, Bu ya. Betul, selera. Betul sekali, Pak. Itu namanya selera. Yang pasti ini bisa dilantunkan, bisa dihafalin, silakan hafalin. Susunannya juga kalau ini pertama kali ngomongin tauhid, gitu. Kalau Al-Quran pertama kali ngomongin sapi betina, gitu. Silakan bandingin sendiri. Yang mana yang lebih bagus? Kitab suci pertama kali mendingan ngomongin tentang Tuhan ya, atau pertama kali ngomongin tentang sapi betina, kan gitu. Yang mana yang kira-kira lebih kitab suci, gitu kan? Betul sekali. Oke, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Bu? Kalau nggak ada kita tutup. Saya takjub, ya sangat luar biasa. Ini ada kitab seperti ini. Oke, makasih banyak Bu Fadila. Iya, sama-sama Pak TR. Iya, Tuhan kita memberkati. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Shalom. Ya. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا